Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali wawancara Alia Bhatt yang baru nih. Wawancara pertamanya setelah, lumayan lama ya, 2 tahun lebih. Ini obrolannya sama Jay Shetty. Sumber kita ya transkripnya langsung. Nah, misi kita kali ini mau coba kupas ya. Gimana sih dia sekarang? Setelah jadi ibu, perubahan dirinya, terus tantangan-tantangan baru, utamanya soal kesehatan mental sama koneksi personalnya dia. Siap ya kita bongkar? Siap. Yang menarik di sini tuh gimana ya, momen-momen besar kayak jadi orang tua ini sering banget kan jadi pemicu. Pemicu buat refleksi diri yang dalam banget. Coba kita lihat nanti pengalaman Alia ini ada nggak sih nugget berharga yang bisa kita atau Anda pelajari? Oke. Kita mulai dari transformasinya jadi ibu dulu deh. Alia bilang ini benar-benar mengubah hidupnya. Banget. Dia bahkan ngomong sampai lupa gitu. Lupa gimana rasanya hidup sebelum punya Raha, putrinya. Hari-harinya sekarang padat banget. Dari jam 7 pagi sampai tidur jam setengah 11 malam. Kedengarannya intens ya? Intens banget. Dan dia cerita soal dualitas emosi yang kuat. Jadi ada cinta yang luar biasa, tapi barengan sama khawatir yang juga ekstrim. Dan khawatir ini katanya nggak hilang loh, cuma ganti bentuk aja seiring anaknya tumbuh. Terus dia juga ngakuin ada tekanan besar buat ya melakukan hal yang benar sebagai orang tua. Kayak pressure gitu. Tekanan dari diri sendiri maksudnya? Iya, dia sebut itu bentuk penghakiman diri paling kuat. Merasa harus selalu benar gitu. Memamik. Tapi pengalaman ini malah bikin empatinya jadi lebih besar katanya. Jadi kalau lihat penderitaan di dunia sekarang, rasanya beda. Langsung kebayang putrinya di situasi itu. Jadi lebih bersyukur juga. Bahkan dia lihat perubahan di pasangannya, Ranbir. Katanya Ranbir sekarang punya kepenuhan baru sebagai ayah. Anda lihat ini sebagai ya perkembangan alami? Oh tentu, itu wajah banget. Transformasi jadi orang tua kan jarang terjadi sendirian ya. Pengamatan dia soal pasangannya itu nyambul sama ide bayi raksasa yang mereka bahas. Tahu kan? Oh iya, maksudnya orang tua kita pun sebenarnya masih belajar gitu ya? Betul. Orang tua kita sendiri pas jadi orang tua, ya pada dasarnya masih terus belajar, masih mencari tahu. Nggak ada yang punya semua jawaban. Kita semua cuma bayi raksasa yang ya berusaha navigasi hidup aja. Oke. Nah, perubahan besar ini bawa tantangan lain juga rupanya. Alia mulai sadar dia kok susah fokus, terus cemas kalau di keramaian, sampai ada gejala fisik gitu. Ini yang bikin dia cari tahu, dan akhirnya dapat diagnosis klinis, ADHD sama kecemasan. Wah, Pengakuannya cukup berani ya menurut saya. berani banget. Dan yang menarik, dia malah bilang diagnosis itu bawa kelegaan loh. Lega? Kok bisa? Iya, dia ngerasa lega karena akhirnya ada jawaban. Ada informasi jelas soal apa yang dia rasain selama ini, bukan malah jadi beban. Jadi tahu apanya, bikin bagaimananya terasa lebih simpel buat dia. Tapi ya, ini penting dicatat juga. Pengalaman tiap orang bisa beda kan soal diagnosis. Buat Alia, ini justru jadi jalan buat dia kelola. Lewat kesadaran diri, dukungan timnya, dia nggak pilih obat. Fokus ke pemahaman diri gitu. Oke. Dan dia juga jujur soal self-care nih. Ngaku susah buat rutin meditasi atau journaling, padahal udah nyoba. Dia bahkan nolak tekanan buat ikut tren kayak tantangan 75 hard itu loh. Oh, yang lagi hits itu ya? Yang disiplin banget itu? Iya, dia sadar itu cuma bakal nambah beban aja. Apalagi pas lagi jadi ibu baru, sambil kerja juga kan? Nah, ini poin bagus banget. Penting buat Anda juga mungkin. Pertumbuhan diri itu nggak selalu berarti nambahin rutinitas yang kaku atau ikut-ikutan tantangan. Buat Alia, ternyata percakapan internal sama kesadaran diri aja. Dari waktu ke waktu, dia nyebutnya latihan per jam. Itu bisa jadi lebih penting. Ada penerimaan diri juga. Dia pakai istilah aneh tapi mengagumkan. Wonderfully weird. Oh, dari serial Friends ya itu? Iya, benar. Itu kutipan yang nempel banget buat dia. Intinya ya merangkul keunikan diri sendiri aja. Bener juga ya. Nah, di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang tetap kuat buat dia. Persahabatannya. Teman-teman dari kecil. Dia bilang bersyukur banget teman-temannya sabar, ngertiin hidupnya sebagai aktor yang dinamis banget. Udah kayak keluarga katanya. Jadi fondasi gitu ya. Betul, itu jadi jangkar penting. Terus ada lagi nih nasihat dari ayahnya yang dia ingat banget. Apa tuh? Lebih baik kelihatan bodoh karena nanya daripada pura-pura pinter.
Gitu, ini mendorong dia buat terus belajar, nggak takut ngaku kalau nggak tahu. Sikap yang relevan banget ya di zaman sekarang, yang sering nuntut kita kelihatan sempurna terus. Padahal ya, inti berkembang kan belajar. Setuju, setuju. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita, apa ya intinya? Perjalanan Alia ini nunjukin gimana peran baru kayak jadi ibu itu bisa banget jadi pemicu. Pemicu buat eksplorasi diri yang dalam, termasuk berani hadapi isu kesehatan mental. Kejujurannya soal perjuangan dan penerimaan diri ini, wah, rasanya relate banget ya buat banyak orang. Iya sangat. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Di tengah semua tekanan buat terus memperbaiki diri, gimana caranya kita bisa lebih merayakan sisi aneh tapi mengagumkan dalam diri kita sendiri? Apa jangan-jangan pertumbuhan sejati itu justru datangnya dari kesadaran sama dialog internal yang jujur ya? Bukan cuma ngejar rutinitas dari luar, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut.